Kepada para pemirsa yang saya hormati, saat ini saya akan menceritakan cerita tentang seorang Brahmana yang bernama Sang Jaratkaru. Kenapa Sang Jaratkaru disebutkan dalam sastra? Karena dari arti kata, Jarat memiliki arti nunahin, yaitu memiliki perasaan ulas asih atau kasih sayang yang selalu menjadi teman di saat merasa takut. Segala sesuatu ketakutan yang ada dalam diri dan memang patut untuk ditakuti. Karena merago nunahin, sehingga beliau selalu ingat seperti itulah tujuan beliau lahir ke dunia ini. Itulah sebabnya beliau bernama Jaratkaru, yang selalu takut akan kesengsaraan orang lain. Seperti itulah beliau. Beliau adalah seorang pendeta yang sudah mampu melewati segala bentuk pantangan atau telah mampu melaksanakan brata dan menjadi seorang pendeta yang memiliki kesucian dan terlepas dari segala kekotoran dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Diumpamakan seperti beliau yang selalu memungut beras yang berserakan dan yang terjatuh di jalan. Lalu beliau kumpulkan, beliau cuci, dan setelah banyak, lalu beliau masak dan dijadikan sebagai persembahan kepada para dewa, serta sebagai pisuguh untuk para tamu. Kiasan ini memiliki arti bahwa beliau tiada henti akan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya dimanapun berada yang akan beliau kumpulkan. Dan beliau renung-renungkan sehingga menemukan makna dari pengetahuan tersebut. Sebagai jalan beliau untuk persembahan dan pengabdian kepada Tuhan, serta agar bisa nantinya diberikan pada orang-orang yang datang pada diri beliau agar bisa terlepas dari penderitaan. Dan seperti itulah yang telah beliau lakukan dan juga dilakukan oleh leluhur beliau yang sebelumnya. Sang Jaratkaru ini tidak tergoda oleh nafsu seksual, serta tidak menginginkan sebuah hubungan dengan wanita, sehingga tidak mau terikat dengan perkawinan. Hanya akan melaksanakan tapa brata, yoga samadhi di sepanjang hidup beliau, yang akan selalu beliau lakukan. Seperti itulah beliau Sang Jaratkaru. Dan di saat Sang Prabu Parikesit pergi ke hutan untuk berburu, yang akhirnya menyebabkan beliau digigit oleh naga taksaka atas kutukan sang Serenggi. Saat itu juga Sang Jaratkaru memulai melaksanakan tapa brata yoga samadhi beliau. Setelah Sang Jaratkaru selesai melaksanakan tapa dan sudah bisa menjadi sakti dalam berbagai bentuk mantra, lalu beliau melanjutkan bepergian menuju berbagai alam. Beliau bisa bepergian ke semua alam yang beliau inginkan. Dan memang patut beliau kunjungi. Sambil beliau melaksanakan tirta yatra, yaitu mencari air suci untuk kesucian diri beliau. Kesana kemari perjalanan beliau, sehingga sampailah beliau di tempat yang bernama Ayatanastana, merupakan alam perbatasan antara sorga dan neraka, dan juga sebagai tempat para roh menunggu hasil dari perbuatannya selama hidupnya di dunia, apakah akan mencapai sorga ataukah akan dijatuhkan ke alam neraka. Itu yang saat ini dikunjungi oleh Sang Jaratkaru yang bernama Ayatanastana. Ketika berada di Ayatanastana, di sanalah Sang Jaratkaru akhirnya melihat ada roh atau pitara yang tergantung pada sebuah bambu petung.
dan beliau melihat kepala sang roh berada di bawah dan kakinya diikat. Di bawah sang roh terdapat jurang yang sangat dalam, di mana jurang itu akan menuju ke neraka loka. Di sanalah sang roh diletakkan dalam keadaan terikat. Dan kaki beliau diikat dan kepala berada di bawah. Tujuannya tiada lain adalah agar saat bambu patah, sang roh agak terjatuh ke dalam jurang yang dalam tersebut. Apalagi pada bambu terdapat sebuah lubang, dan di dalam lubang terdapat seekor tikus yang selalu saja menggigit batang daripada bambu agar menjadi patah. Hal yang seperti itu dilihat oleh sang Jagadkaru. Tanpa beliau sadari, bercucuranlah air mata beliau melihat kejadian tersebut. Didasarkan oleh rasa welas asih dan kasih sayang beliau, menyebabkan seperti hancur perasaan beliau oleh roh yang tergantung pada sebatang bambu, terikat pada kaki dan kepala menghadap ke bawah. Tanpa terasa, perasaan sang Jagadkaru seperti tersentuh oleh penderitaan sang roh. Tapi kalau dilihat dari penampilan sang roh, seperti penampilan seorang pendeta, karena memakai ikat kepala, memakai jata, dan juga memakai baju dari kulit kayu. Sehingga tidaklah wajar jika sang roh seperti itu menerima penderitaan. Begitu sengsara dan tidak pernah makan. Begitulah keadaan roh yang dilihat oleh sang Jagadkaru. Oleh sebab itu, berkatalah sang Jagadkaru pada sang roh untuk bertanya. Begini kata beliau, "Wahai sang roh, apa yang menyebabkan para roh yang tiada lain adalah seorang pendeta harus tergantung pada sebatang bambu dan hampir patah karena digigit oleh tikus? Apalagi di bawah ada jurang yang sangat dalam, yang entah seberapa dalamnya. Hal ini menyebabkan perasaan saya menjadi sedih dan prihatin menyaksikan kejadian ini. Dan karena rasa prihatin ini, saya berkeinginan menolong pendeta semua. Dan saya ini adalah seorang yang sudah melaksanakan tapa sejak kecil. Saya berkeinginan membantu, dan dengan segala hasil tapa yang telah saya lakukan, semoga bisa berhasil, yang didasarkan atas rasa prihatin saya melihat pendeta dalam keadaan sengsara. Sebesar apakah yang harus saya persembahkan hasil dari pertapaan saya agar pendeta terbebas dan bisa pergi ke surga dan tidak lagi merasakan kesengsaraan, apakah seperempat dari hasil tapa saya ataukah setengahnya. Harus saya persembahkan agar pendeta bisa segera ke surga. Seperti itu kata sang Jagadkaru pada sang roh. Dan semua perkataan beliau didengar oleh sang roh. Sangat sejuk, seperti disiram air suci perasaan sang roh. Akhirnya dijawablah oleh sang roh yang tergantung pada sebatang bambu itu. Begini kata beliau, "Uduh, saya yang anak tanyakan. Sekarang saya akan menceritakan keadaan saya semua yang ada di sini. Disebabkan karena garis keturunan saya yang terputus. Hal itulah yang menyebabkan saya tidak bisa kembali dan terputus dengan alam fitrah, serta digantung pada sebatang bambu agar terjatuh ke alam neraka. Adapun penyebab sehingga tergantung seperti ini karena ada seorang keturunan saya yang bernama Sang Jagadkaru yang berkeinginan bisa mencapai moksa serta bisa terbebas dari segala yang mengikat kehidupan manusia, sehingga tidak memiliki istri, tidak memiliki anak, selalu saja
melaksanakan ajaran Sukla Brahmacari. Itulah penyebab saya tergantung pada sebatang bambu. Karena dia yang harusnya menjalani kehidupan berumah tangga, tapi hanya memilih menjalankan tapa brata yoga semadi dan tidak mau berketurunan. Jika putus keturunan, maka yang akan kami temukan adalah segala hal yang rusak saja. Segala hal yang pernah saya lakukan, yaitu niyama brata yang utama, menjadi sia-sia semua. Begitulah keadaannya sehingga saya terputus dari keturunan. Sehingga tiada ada perbedaannya antara saya dengan mereka yang berbuat yang tidak baik. Sama-sama menemukan penderitaan dan kesengsaraan. Dan jika anak memang benar memiliki rasa kasih sayang pada kami yang ada di sini, ada seorang wiku yang bernama Jarat Karu. Mintalah padanya agar segera memiliki keturunan, agar kami bisa kembali ke alam fitrah. Katakan, saya ayahnya sedang mengalami kesengsaraan. Semoga dia bisa merasa kasihan pada kami. Seperti itu kata sang Pitara. Semakin bercucuran air mata sang Jarat Karu, serta perasaannya bagai teriris-iris oleh pisau, melihat ayahnya yang tiada terputus dan lama mengalami kesengsaraan. Akhirnya beliau memperkenalkan diri jika dirinya adalah sang Jarat Karu, putra sang ayah yang rakus melaksanakan tapa dan berkeinginan untuk melaksanakan Sukla Brahmacari, yaitu tidak berkeluarga dan tidak berketurunan. Dan saya pikir, kata Jarat Karu, tidak seperti ini akibatnya pada ayah. Karena saya pikir sangat bagus hanya melaksanakan tapa brata yoga semadi. Dan sekarang sudah ada jalan bagi ayah agar bisa kembali ke sorga. Jangan ayah memiliki rasa ragu pada diri saya, anak ayah. Dan saya akan berhenti melaksanakan Sukla Brahmacari, serta akan segera mencari seorang istri agar bisa memiliki keturunan. Begitu kata sang Jarat Karu. Tetapi Jarat Karu hanya akan mencari seorang istri yang nantinya memiliki nama yang sama dengan dirinya. Seperti itu permintaannya pada sang ayah, agar tidak ada masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Setelah saya memiliki putra, saya akan kembali melaksanakan brata Sukla Brahmacari. Semoga berbahagialah ayah beserta yang lainnya yang ada di sini. Dan seperti itu kembali yang diucapkan oleh sang Jarat Karu. Ya, sang Jarat Karu berjalan kembali yang bertujuan untuk mencari seorang wanita yang bernama sama dengan nama dirinya. Ketika dia menjelajahi tempat-tempat untuk mencari seorang istri, ketika sang Jarat Karu sibuk mencari istri, bersamaan saat itu juga sang Prabu Janabejaya baru saja melakukan pernikahan dengan yang bernama sang Bamustiman. Dan saat itu sang Jarat Karu masih kesana kemari untuk mencari seorang istri. Sudah beliau kunjungi berbagai tempat, berbagai desa, tetapi belum juga bisa menemukan istri yang memiliki nama sama seperti dirinya. Yang menyebabkan bingung perasaan beliau, memikirkan bagaimana caranya agar ayah beliau yang saat ini sedang berada di alam neraka, yaitu yang digantung pada sebuah bambu, agar bisa segera kembali ke alam surga. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke hutan yang sepi.
Di sanalah beliau menangis, memanggil-manggil para dewata dan semua makhluk yang ada di tempat tersebut. Begini kata beliau, "Uduh semua yang hidup di tempat ini, yang berupa tumbuh-tumbuhan, sarwa prani, saya ini yang bernama Sang Jarat Karu berkeinginan untuk mencari istri. Berikanlah saya seorang istri yang namanya sama seperti nama saya, yaitu bernama Sang Jarat Karu, agar bisa memiliki keturunan, supaya segera ayah dan leluhur saya yang saat ini berada di ayatana yang tergantung bisa kembali ke alam surga." Seperti itulah tangis Sang Jarat Karu. Itu yang menyebabkan didengar oleh para naga semua, yang saat itu juga dalam keadaan kebingungan karena diperintahkan oleh Sang Basuki agar mencari seorang wanita yang bernama Sang Jarat Karu, agar bisa memiliki seorang putra Brahmana yang nantinya akan bisa berlepaskan dari Yatnya Sarpa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti itu tujuan daripada Sang Basuki. Lalu didengarlah oleh para naga yang menjadi pembicaraan beliau, atau yang beliau katakan di dalam hutan yang sepi, yaitu oleh Sang Jarat Karu. Tentunya menjadi sangat senang hati Sang Naga Basuki setelah mengetahui hal yang menjadi permintaan Sang Jarat Karu. Tentunya sangat lega perasaan Naga Basuki mengetahui hal itu, kemudian memerintahkan agar segera memanggil Sang Jarat Karu atau membawa Sang Jarat Karu karena akan segera dikawinkan dengan adiknya. Tentu saja Sang Jarat Karu pun menjadi sangat senang. Sang Basuki saat itu lalu pergi. Sekarang kita ceritakan ketika sudah sampai Ring Patala, yaitu tempat di mana para naga. Di sanalah dinikahkan Sang Jarat Karu oleh Sang Basuki dengan upakara pawidiwidanan, sehingga beliau berdua bisa dianggap sah sebagai suami istri. Demikianlah cerita, agar tidak terlalu panjang, saya cukupkan di sini. Kapan-kapan saya akan sambung lagi. Dan sebelumnya saya juga memohon maaf seandainya apa yang saya ceritakan ternyata ada yang salah atau tidak sesuai. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sukses.
Dan untuk saat ini agar tidak terlalu panjang, cerita saya akhiri di sini dulu. Kapan-kapan hari akan saya lanjutkan kepada kelanjutan cerita ini. Dan jika ada salah dalam pembacaan dan jika ada salah dalam menceritakan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk itu juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sukses.